yang terkena lunturan baju lain. Katanya bisa balik ke warna putih lagi. Tapi bisa beneran gak ya? Siapkan ember, tuang air, lalu siapkan sabun batang dan parutan. Parut sabun di atas air. Next, kita siapkan larutan kalium permanganat, cairan kimia yang biasa dipakai untuk mengobati ikan. Aduk merata. Rendam baju putih selama 2 jam. Hasilnya ternyata zonk. Bukannya kembali menjadi putih, bajunya justru berubah warna menjadi makin gelap. Kalau tadi cuma kemerah-merahan saja, sekarang kaosnya malah jadi kecoklatan. Jujur Li, kalau kerja dengan suasana yang begini gak bikin overthinking nih. Apalagi lagi overtask dari kantor. Kalau kerja tuh diselesain Katinggo. Ini ngalah liburan. Lah ini kan juga lagi liburan, lagi kerja juga Nyil. Aku kan gak mau kalah sama teman-temanku yang lagi WFB, work from Bali. Lah, tapi kan kita lagi di Bogor Katinggo. Lah apa bedanya WFB, work from Bali, work from Bogor? Selama pandemi, Bali masih jadi tujuan wisata favorit untuk wisatawan domestik. Gak cuma untuk liburan, selama 2021 banyak yang menggaungkan work from Bali. Lebih santai, lebih fancy, plus bisa menghiasi feed Instagram. Kalau kata anak Jaksel sih, kerja sambil healing biar nggak anxiety. Kenapa ya Bali masih saja istimewa dibanding destinasi wisata domestik lainnya? Selain banyak tempat-tempat wisata yang cantik, plus kafe-kafe estetik, budaya Bali masih menjadi daya tarik. Orang Bali masih sangat menjunjung nilai tradisional. Salah satunya ajaran Trihita Karana, yang artinya keseimbangan antara manusia, Tuhan dan alam. Gak cuma untuk urusan ibadah, tapi juga soal cari cuan. Katinggo ngapain sih Katinggo main ketek-ketek gitu? Nyil, aku ini pengen bikin skincare herbal Nyil. Nggak gitu juga Katinggo. Lah emang gimana? Nanti nih daun-daun ini bakal aku racik jadi skincare alami. Kan yang alami bagus buat kulit Nyil. Bukan daun sembarangan Katinggo, dan butuh waktu yang panjang untuk jadi skincare. Nah terus emang daunnya daun apa aja Nyil? Nih Nyil kasih ketahu nih bocoran skincare yang viral tahun 2022. Apa aja Nyil? Ada daun moringa, mugwort, dan ekstrak daun kegagan. Oh berarti bukan daun yang ini Nyil? Ya bukan lah Katinggo. Ya udah Nyil, kita cari yuk. Kemon Nyil. Katinggo kalau gitu aja ada ngaunya. Karya Templer menerapkan konsep natural pada produk perawatan tubuh. Semuanya menggunakan bahan herbal. Sekarang banyak orang beralih ke skincare alami. Dipercaya lebih sehat untuk kulit, minim efek samping dibanding produk perawatan berbahan kimia. Menurut penelitian Green Beauty Barometer, 75% wanita usia 18-34 tahun lebih memilih produk natural. Indonesia merupakan negara penghasil bahan baku herbal terbesar setelah Brasil. Indonesia punya 11 ribuan jenis tanaman obat, 5.000 diantaranya ada di Bali. Potensi tanaman herbal di Bali ini mulai dikembangkan ibu dari karya Templer sejak 1989. Racikannya didapat dari resep warisan turun-temurun. Awalnya anjing saya digigit oleh ular, dan setelah itu dia nggak bisa bergerak. Tetapi dia diserang oleh nyamuk, ada juga semut dan serangga lainnya. Lalu ibu saya pergi ke dapur dan dia memformulasikan prototipe Bigon Bug pertama dari minyak atsiri. Nah setelah kita semprotkan ke anjing, ternyata nggak ada serangga, tidak ada nyamuk yang berani untuk mendekati anjing tersebut, dan lama-kelamaan anjing itu pun sembuh. Karya memulai dari usaha kecil-kecilan, membuat produk kecantikan kulit. Tahun 1995, ada customer dari California yang tertarik dengan produknya dengan membeli 25 buah per jenis produk. Tahun 2000, Karya berhasil mendirikan perusahaan formal. Sampai sekarang, usaha herbalnya sudah berjalan sekitar 30 tahun.
Bahan baku didapatkan dari perkebunan organik yang dikelola petani lokal daerah Bali. Hanya bahan fresh yang dipilih oleh Karya. Ada lidah buaya, kayu manis, jahe, vanila, cocoa butter, beeswax. Semua bahan alami ini adalah kunci utama pembuatan body butter. Jadi sebenarnya usaha ini dimulai dari ibu saya. Dia datang ke Bali dari London dan dia melihat ada banyak potensi untuk pengetahuan herbal yang ada di Bali. Sampai tahun 95 dia melihat kalau ini benar-benar potensi untuk bisnis. Bahan utama dihaluskan. Diambil ekstraknya. Next, bikin cinnamon oil. Perebusannya dengan api kecil yang prosesnya memakan waktu lama, bahkan bisa berhari-hari. Minyak vanila, beeswax, cocoa butter direbus dengan cinnamon oil. Yang ini gak berhari-hari kok. Tada! Perminyakan sudah selesai. Yuk kita mixing semua bahan sampai jadi kayak krim gini. Setiap produk harus selalu diuji kualitasnya. Pengujian. Biasanya sih uji organoleptik atau pengujian yang mengandalkan indera manusia dan uji pH. Kalau mau bikin produk baru, Karya juga harus menguji berkali-kali sampai dapat formula yang tepat. By the way, kalau kita lihat pekerjaannya kebanyakan perempuan ya. Yap, 90% pekerja di sini memang kaum perempuan. Karya dan ibunya sejak awal ingin memberdayakan wanita dari desa sekitar. Istilahnya women empowerment. Kalau yang paling laris selama pandemi adalah produk essential oil. Pemakaian essential oil asli bermanfaat untuk membuat rileks, menenangkan pikiran, dan mengurangi stres. Langsung diaplikasiin di kulit juga bisa. Tapi harus tahu cocok atau enggak. Better patch test dulu. Kalau nggak sesuai takaran, bisa timbul alergi atau gatal-gatal. Latihan silat? No. Atau mau kungfu? Bukan juga. Tapi mau nyelupin kain ke pewarna aja kok. Kain ini spesial bukan karena aksi kungfu tadi ya. Tapi karena bahan pewarnanya ramah lingkungan. Pakai pewarna alami. Menggunakan rempah-rempah. No. Menggunakan bunga-bungaan kayak teknik ekoprint. No. Kami menemukan formula yang tepat sebagai alternatif pengganti pewarna sintetis menggunakan daun-daunan. Yap, dedaunan ternyata bisa menghasilkan sentuhan warna pada kain. Untuk menghasilkan warna sempurna, proses pencelupannya cukup panjang. Sekali atau 2 kali celup nggak cukup. Perlu pencelupan berulang kali sampai dapat warna sesuai formula yang diinginkan. Kain dengan pewarna alami merupakan usaha keluarga Kak Indra, generasi penerus Pamade Arsana. Bisa terpikirkan membuat pewarna tekstil alami karena dulunya Pamade Arsana sempat bekerja di pabrik industri tekstil. Pabrik tekstil sering mendapat komplain dari masyarakat sekitar karena bahan pewarnanya menyebabkan pencemaran air. Untuk mencegah pencemaran air, rumah produksi ini sudah menyiapkan cara filtrasi sendiri dengan tanaman eceng gondok. Setelah air cukup jernih, baru deh aman untuk dialirkan ke pembuangan. BTW, emang kenapa sih kalau industri kain pakai pewarna tekstil sintetis? Jika pewarna tekstil mencemari sungai dan menjadi air yang dikonsumsi, bakal berbahaya bagi tubuh. Bisa timbul iritasi kulit, saluran pernapasan, kerusakan sistem imun, dan lainnya. That's why dibuatlah formula pewarna dari dedaunan. Katanya ngapain sih pakai baju merah? Kayak 17 Agustusan aja. Merah ini artinya berani, Nyil. Iya sih, tapi tahu nggak katanya warna merah itu juga artinya kemewahan. Hah,
Kemewahan dari mana, Nyil? Nih misalkan Kak Tenggo pernah nonton kan kayak acara awards gitu. Heeh. Nah itu kan parketnya warna merah. Iya, Nyil. Itu artinya keglamorannya Kak Tenggo. Oh, gitu. Sama juga kan, Nyil, kayak warna emas. Betul Kak Tenggo. Setiap daun menghasilkan warna yang berbeda-beda pada kain. Hitam dari daun ketapang, coklat dari mahogani, biru dari daun indigo vera, merah dari sapan woodbuck, dikenal juga dengan nama kayu secang, dan warna kuning dari daun buah mangga. Jadi alasan kenapa kita memilih bagian daun, kita bisa hanya memangkas dan tumbuhan itu tetap hidup. Terus yang kedua, kita tidak bersaing dengan komoditas-komoditas yang lain. Daun mangga yang telah dipisahkan dari ranting lanjut dicacah menggunakan mesin. Berbeda dengan mahogani yang perlu dikeringkan terlebih dahulu untuk menurunkan kadar airnya. Untuk mengeluarkan warna kuning, daun mangga perlu direbus sekitar 8 jam. Setelah itu, bahan pewarna disimpan di tangki-tangki besar. Daun mangga kan berwarna hijau. Kenapa nggak pakai kunyit aja yang udah jelas menghasilkan warna kuning ya? Untuk warna kuning dipakai kunyit, kita nggak pakai di sini karena kita nggak mau terlalu bersaing dengan komoditas kunyit. Itu kenapa kami memilih jenis-jenis tumbuhan yang aman dan tidak bersaing dengan komoditas lainnya. Pewarnanya sudah alami, kainnya juga berbahan serat alami nih. Karena kalau pakai kain dari bahan sintetis, warna alami nggak bakal meresap. Semua proses produksi dari awal sampai akhir menggunakan cara tradisional. Alasannya, Kak Indra tidak ingin menghilangkan tradisi atau budaya Indonesia dalam balutan kain produksinya. Gak gampang menemukan formula tepat sampai menghasilkan warna yang diinginkan. Penelitiannya bukan sebulan 2 bulan, tapi 3 tahun untuk kita riset, ketemu dengan pewarna-pewarna yang kita pakai sekarang, mencoba lebih dari 100 pohon, sampai akhirnya kita memilih 5 bahan utama yang kita pakai sekarang. selain memproduksi kain, rumah produksi ini juga membuat benang katun untuk ditenun menjadi produk home living, seperti karpet, taplak meja, dan lainnya. Sedangkan kain dijadikan produk-produk fashion. Jadi outer bisa, jadi blus juga bisa, jadi scarf bisa banget. Wah, nggak nyangka ya Nyil ya. Ternyata tanaman bisa buat warna kain, Nyil. Iya Kak Tenggo, tapi Kak Tenggo tahu nggak? Warna alang ini sudah dari abad ke-19. Wah, udah lama banget ya Nyil ya. Iya, Tapi yang aku tahu sih emang cuma buat tanaman doang tuh Nyil. ada loh Kak Tenggo dari serangga dan kerang. Itu warna apa Nyil? Nah, kalau serangga kermes untuk warna merah. Nih kayak gini nih. Oh, terus kalau yang dari kerang Nyil? Kalau kerang, nih dia, warna ungu. Oh, warna ungu. Oh, gitu. Wah, berarti kita harus menjaga alam kita ya Nyil ya. Betul Kak Tenggo, 100 got Kak Tenggo. Kain pewarna alami ini warnanya bakal tetap awet sekitar 5 tahun jika dirawat dengan benar. Untuk kain pewarna sintetis memang lebih mencolok, sedangkan kain pewarna alami lebih soft. Soal wisata, Bali nggak perlu diragukan. Sama seperti lokasi wisata di berbagai daerah dan negara, nggak lengkap tanpa toko souvenir. Mau yang segala ada, mampir aja ke toko berkonsep one stop shopping satu ini. Produk fashion ada, kuliner, asin, manis, pedas khas Bali ada, kopi asal Bali ada, kerajinan tangan ada, tas ada, perhiasan dan aksesoris ada. Kak Tenggo, ini kita mau ke mana? Ini kita mau ke Bali Nyil. Hah? Kok Bali? Iya, udah ikut aja. Lah, emang Kak Tenggo udah ada syarat-syaratnya? Lah emang ada syaratnya Nyil? Ada Kak Tenggo.
Syaratnya yang pertama harus menunjukkan sertifikat vaksin menggunakan aplikasi. Terus kalau misalkan udah dosis pertama gimana Nyil? Nah kalau misalkan udah dosis pertama harus menggunakan hasil PCR. Oh, hasil negatif PCR. Iya Kak Tinggo. Nah terus kalau misalkan udah dapat dosis kedua gimana Nyil? Nah gampang, tinggal nunjukin hasil antigen 1x24 jam. Wah kalau gini mah aman Nyil. Kenalan yuk sama sosok di balik toko oleh-oleh Bali nan megah ini. Gusti Ngurah Anom atau lebih akrab dikenal Aji Krisna. Inilah toko saya, ini Krisna Oleh-oleh yang terbaru. Nah, ini satu-satunya saya pemilik dan satu-satunya di perusahaan saya itu dari dulu sampai sekarang nggak ada marketing. Marketingnya adalah saya sendiri. Dan satu-satunya pengusaha yang selalu ada di parkiran, di lobi. Aji Krisna sudah menggeluti usaha oleh-oleh sejak tahun 2007. Sampai saat ini sudah ada 7 outlet. Ceki-ceki toko terbarunya yuk. Karyawannya lebih dari 2.000 orang. Tapi kesuksesan ini gak semudah membalikan telapak tangan. Berawal dari mencuci mobil orang, sekarang Aji Krisna bisa beli mobil sport sendiri. Toko oleh-oleh sebetulnya bukan langkah pertamanya sebagai pengusaha. Awal usahanya bermula dari bekerja di konveksi orang lain, sampai akhirnya mendirikan konveksi sendiri. Cikal bakal pertamanya sebelum ada oleh-oleh adalah cok konveksi. Nah, sebelum punya konveksi, sebelumnya tuh kerja di konveksi orang lain. Nah, kebetulan saya kerja di konveksi orang lain, jadi tukang jahit, tukang sablon, tukang potong. Siapa sangka selama lebih dari 25 tahun, kaos desain Bali buatannya adalah produk paling laris. Sebelum pandemi, konveksinya bisa memproduksi 5.000 kaos per hari. Dari usaha konveksi mulai merayap ke bisnis lain. Sampai saat ini, Aji Krisna punya lebih dari 10 lini bisnis. Tempat wisata cek, usaha di bidang kuliner cek, produk herbal cek. Dari usaha oleh-oleh sampai bikin produk herbal, gimana ceritanya? Kebetulan di masa pandemi ini kita lagi banyak berkebun. Nah, disitulah kita banyak menanam apotek hidup. Dan disitulah muncul ide untuk membuat minyak. Gimana sekarang kan zamannya COVID, rasanya perlu untuk membuat sesuatu produk herbal yang betul-betul dari produk UMKM. Jadi nih Nyil, aku tuh buka usaha just tip Nyil. Tapi lihat, nggak ada yang gunain jasa aku Nyil. Nih Kak Tinggo, kayaknya si Kak Tinggo ini kemahalan deh, makanya nggak ada yang mau just tip ke Kak Tinggo. Coba dong Nyil, kasih tahu. Nih Kak Tinggo, tips yang pertama, kalau misalkan harga garangnya 50.000, jasa titipnya 5.000. Jadi kalau misalkan dia gelis ke garang, Kak Tinggo untungnya 50.000. Ada tipsnya lagi nggak Nyil? Nah kalau misalkan punya media sosial, boleh tuh Kak Tinggo di-share di situ. Oh gitu Nyil. Tapi jangan pakai media sosial pribadi ya, harus ada sendiri gitu. Terus apalagi tipsnya Nyil? Nah, kalau misalkan dia beli minimal 300.000 nih Kak Tinggo, bisa dikasih free ongkir. Selama pandemi, Ajik mengalami tantangan yang cukup berat. Harus merumahkan 2.000 karyawannya saat Bali harus lockdown. Aji Krisna gak berhenti berinovasi dan terus meluncurkan produk baru. Salah satunya adalah pai susu. Ada 3 varian, original, coklat, dan keju. Bisa dibilang pai susu termasuk oleh-oleh cemilan mainstream. Terus kenapa Aji membangun usaha cemilan hits yang satu ini ya? Karena ini sebenarnya masa pandemi. Masa pandemi itu sebenarnya hanya iseng-iseng. Kita buat pai susu dengan karyawan waktu itu cuma 3 orang. Ternyata kita produk kita enak, diminati oleh customer. Akhirnya kita mulai memproduksi yang kapasitas besar. Di balik segelintir usahanya, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu berbagi kepada sesama. Ini yang harus ditiru oleh setiap pelaku usaha. Salah satu bentuk belas kasihnya, Aji memberikan bantuan bedah rumah kepada salah satu penderita tunadaksa. Belakangan ini, Aji sampai menjual salah satu mobil sportnya untuk membantu karyawan yang dirumahkan.
Bahkan Aji rela mengunjungi sekitar 100 rumah karyawannya untuk tahu keadaan mereka. Berbagi sembako kepada warga sekitar. Walaupun masa pandemi ini berdampak banget buat toko oleh-oleh. Bahkan banyak yang mengalami penurunan penjualan. Tapi sekarang Unyil happy karena sudah mulai pada bangkit lagi. Yippee!